Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, kembali lagi bersama saya Ilham. Saya Amir. Di video kali ini kita akan membahas apa itu halal. Terus, Oke halal people, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu sebenarnya halal itu apa sih? halal itu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan dalam agama Islam. Berarti dibolehkan. Secara kosakata itu sendiri, halal itu kita rujuk kepada makanan dan juga minuman. Nah kemudian kategori halal dalam makanan dan minuman itu apa sih bro? Halal dalam makanan dan minuman itu bisa kita lihat, satu, halal zatnya, kedua, halal cara mendapatkannya, yang ketiga, halal cara proses pengolahannya. Halal zatnya berarti makanan dan minuman tersebut harus terbuat dari barang yang halal pula dan juga tidak mengandung unsur yang haram secara syariat. Kemudian selanjutnya itu halal cara mendapatkannya. Percuma dong kita dapat barang yang halal, unsurnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya dengan mencuri dan menipu, itu bisa dianggap haram. Karena apa? Karena segala sesuatu yang mengarahkan kita kepada perbuatan haram, maka itu juga haram. Kemudian selanjutnya, halal proses pengolahannya. Artinya apa? Bahwa makanan atau minuman seperti daging kambing atau daging ayam, jika disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dagingnya menjadi haram. Maka dari itu kita perlu memperhatikannya. Saya sering mendengar di masyarakat bahwa kata-kata halal itu selalu disandingkan dengan kata-kata thayyib. Sebenarnya halal dan thayyib itu hubungannya apa sih? Kalau kita lihat secara pada prakteknya, halal itu sendiri kan secara definisi sesuatu yang diperbolehkan, boleh dilaksanakan, atau suatu objek yang diperbolehkan secara agama Islam. Kemudian thayyib itu sendiri menyangkut pada makanan. Thayyib artinya adalah segala sesuatu yang baik, aman untuk dikonsumsi, bersih, dan juga bermutu. Bermutu dari aspek fisik, kimia, dan biologisnya. Contohnya seperti misal daging babi ya. Anatomi daging babi itu banyak bisa kita ambil manfaatnya. Contohnya, bulu daripada daging babi biasa kita temukan di produk-produk sikat gigi dan juga untuk kuas. Bisa dimanfaatkan itu. Kemudian dagingnya itu bisa dijadikan sebagai powder. Selanjutnya kulitnya itu bisa dimanfaatkan dijadikan menjadi gelatin. Tapi apakah babi itu secara syariat halal? Tentu tidak. Tentu tidak. Makanya itu kita bagaimanapun halal dan haram itu adalah hak Allah semata. Berarti ketika babi haram, manfaatnya sebesar apapun, bagian tubuhnya bisa digunakan menjadi apapun. Ketika haram ya jelas haram, kita tidak boleh memakainya apapun itu. Mengkonsumsinya. Nah, mengkonsumsinya apalagi? Ya. Nah bro, seiring dengan banyaknya produk-produk yang diproduksi oleh industri di tanah air kita, bagaimana cara kita agar berhati-hati agar kita tidak memilih produk yang memiliki unsur haramnya? Nah, itu kita bisa lihat dari label produknya. Di setiap produk yang ada label halalnya, itu berarti halal. Karena apa? Karena proses label itu diturunkan pada produk itu sangat panjang melalui beberapa kompetensi. Nah, perlu nih kita bahas bagaimana alur sertifikasi produk halal. Satu, misal pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal itu mengajukan kepada lembaga BPJPH. Apa itu BPJPH? BPJPH itu ada badan penyelenggara jaminan produk halal. Setelah pelaku usaha memberikan berkasnya, dokumennya kepada BPJPH, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen. Selanjutnya menetapkan lembaga penjamin halal, LPH disingkatnya. Setelah itu LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk. Selanjutnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, menentukan kehalalan produk tersebut. Kemudian setelah itu BPJPH menerbitkanlah sertifikat halal tersebut. Perlu nih kita kasih tahu sekilas tentang BPJPH.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH itu sendiri adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, BPJPH sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar. Nah, uniknya Halal People, bahwasanya produk halal itu sendiri menjadi bagian dari bisnis dunia yang nilainya sangat menjanjikan. Karena apa? Karena produk halal dianggap mengambil kepercayaan konsumen. Contohnya nih, di Jepang, di kota Fuji, mereka mendeklarasikan bahwasanya kotanya itu menjadi pusat produk halal. Itu menandakan bahwasanya industri halal ini sudah bisa bersaing. Dan juga di Amerika Serikat dan di Thailand, produk halal itu sendiri dianggap menjadi gaya hidup. Karena apa? Karena kompetensinya produk halal itu sendiri dianggap menjadi sesuatu yang sangat higienis. Karena kompetensi auditornya untuk mengecek semua bahan-bahan yang dipakai sangat ketat. Jadi konsumen menjadi percaya akan produk halal tersebut. Nah, dengan begitu kita dan Halal People sangat bisa dong menjalankan gaya hidup sehat dan halal. Sudah pasti bisa, apalagi sesuai dengan syariat. Jadi bisa banget nih Halal People, kita menjadi higienis dengan mengkonsumsi makan makanan dari produk yang halal.